Hiroshi Miyano, remaja asal Jepang yang kala itu berusia 18 tahun, duduk di bangku sekolah menengah atas di SMA Yashio Minami. Dia sangat ditakuti di sekolahnya, alasannya karena sikap buruknya kepada teman-teman sekolahnya. Miyano memiliki geng di sekolahnya. Dia dan gengnya itu memiliki reputasi buruk tentang pembulian. Miyano geng biasanya suka dengan siswa dan siswi yang nakal seperti mereka. Meski masih di bawah umur, mereka sudah suka minum, merokok, hingga narkoba. Tak ada yang berani melawan Miyano, karena bakal diancam akan dibunuh atau kalau tidak keluarga akan menjadi sasaran Miyano. Miyano berani mengancam begitu karena kedekatannya dengan gangster Yakuza. Miyano suka berlagak memamerkan hubungannya dengan Yakuza. Setiap siswa dan siswi yang tak berkelakuan buruk seperti mereka pastilah akan dibully. Namun lain halnya dengan Junko Furata, seorang gadis usia 17 tahun, siswa paling cantik di sekolahnya. Furata sangat populer karena kecantikannya dan sikapnya yang santun. Miyano sendiri pernah menyatakan perasaannya, namun Furata menolaknya. Furata beralasan ingin fokus belajar, serta belum lagi Furata juga punya kesibukan kerja part-time selepas sekolah. Furata tak berminat memiliki hubungan dengan siapapun. Meskipun begitu, Miyano masih menyimpan obsesinya kepada Furata. Miyano yang merasa paling berkuasa tersinggung kala Furata menolak cintanya. Hari itu tanggal 25 November 1988, Furata pergi ke sekolah dengan sepedanya. Dia mengikuti pelajaran sampai selesai. Seperti biasa pula, selepas sekolah, Furata tak langsung pulang. Ia biasanya bekerja part-time. Berbeda dengan Furata yang harus bekerja part-time, Miyano dan gengnya malah sibuk berkeliaran di jalanan Misato. Sebenarnya mereka berencana merampok atau memperkosa wanita lokal di sana. Kala itu sekitar pukul 8.30 malam, Furata baru saja pulang kerja. Ia mengayuh sepedanya menuju rumah. Saat itu tanpa Furata sadari, Miyano geng melihat dirinya. Miyano yang dendam dengan Furata memerintahkan temannya satu geng, yaitu Minato, menendang sepeda Furata. Furata pun jatuh. Minato pun langsung kabur. Di saat itulah Miyano datang dan berpura-pura menolong. Setelahnya Miyano menawarkan dirinya untuk mengantar pulang. Furata tak menolak ajakan Miyano. Namun dalam perjalanan pulang ternyata berubah arah. Saat itu Miyano pun mengancam Furata dengan membawa-bawa nama geng Yakuza. Jika ia melawan maka Yakuza akan membunuh keluarganya. Furata pun tak berdaya. Furata kemudian dibawa ke sebuah hotel. Setelahnya Miyano menghubungi dua temannya, yaitu Jo Ugara, Yasuse Watanabe, serta Minato yang ikut menyusul. Keempat pria jahat itu membawa gadis malang itu ke rumah orang tua Minato di daerah Ayase Adachi. Mereka menyekap Furata di gudang rumah itu. Kemudian salah satu dari mereka menelepon orang tua Furata. "Furata sekarang bersama kami. Dia akan tinggal beberapa hari di sini. Furata tak ingin pulang ke rumah, tapi kalian tak usah khawatir. Furata aman bersama kami." Begitulah cara Miyano geng mengabari orang tua Furata agar Furata tak usah dicari. Sejak saat itulah hidup nelangsa Furata dimulai, hidup yang melebihi mimpi buruk apapun. Furata disekap 4 pria jahat itu. Saat di sana orang tua Miyano sempat bertemu Furata. Namun kala itu Furata dipaksa mengaku sebagai pacar salah satu dari 4 pria jahat itu.
sehingga orang tua Miyano pun diam. Meskipun begitu, ternyata keluarga Miyano sebenarnya menaruh kecurigaan, namun memilih diam karena di sana ada anggota Yakuza kenalan Miyano. Dan ternyata Miyano memiliki sikap yang kasar kepada orang tuanya. Sementara itu, orang tua Furuta mulai mencari-cari kemana pergi anak mereka, bahkan sampai melapor ke polisi. Di rumah itu, Furuta akan menjalani hari-hari mengerikan yang melewati logika kemanusiaan selama 44 hari. Saat disekap, tubuhnya digantung di atas plafon. Kemudian dia dipukul bak karung tinju. Tak cukup ditinju, perutnya pun dihantam barbel. Pria-pria jahat itu membiarkan Furuta kelaparan dan memaksa gadis itu untuk memakan kecoak, sedangkan untuk minumnya adalah urinnya sendiri. Penyiksaan itu masih belum cukup, ada lagi yang lainnya. Tubuh gadis itu dibakar dengan rokok dan korek api, bahkan ditempel dengan lilin panas. Sakit Furuta rasanya tak bisa difikirkan dengan logika. Tubuh gadis itu bahkan ada dimutilasi atau ditusuk-tusuk jarum. Belum lagi benda asing yang dimasukkan ke organ vitalnya hingga ia pun pendarahan hebat. Namun setelah 16 hari ada seorang pria yang mengetahui penyiksaan Furuta, kemudian bersama orang tuanya melapor ke polisi. Tapi polisi yang datang ke rumah itu mengatakan tidak ada gadis di sana. Setelah 1 bulan di sana, tepatnya di bulan Desember 1988, Furuta entah bagaimana mencoba menelepon polisi, namun dia ketahuan. Karenanya gadis malang itu pun dihukum, kakinya dibakar, anusnya dimasukkan botol hingga dia pendarahan dan kejang-kejang. Melihat itu, pria-pria jahat itu malah membakar kaki Furuta kembali. Kala itu, selepas penyiksaan, Furuta masih hidup. Namun dia harus mengalami pemerkosaan dan penyiksaan lainnya. Nantinya di persidangan terungkaplah jika gadis itu diperkosa sampai 400 kali. "Bunuh saja aku," ujar Furuta. Namun Furuta malah dipaksa tidur di balkon padahal saat itu musim dingin. Begitu beratnya siksaan yang dia dapat. Gadis itu mengalami kerusakan pada kantung kemih dan ususnya, sehingga gadis itu mengeluarkan kotorannya di karpet, dan dia pun dipukul. Setelah lebih 1 bulan, gadis itu sudah tak bisa lagi makan minum, karena semuanya akan dimuntahkannya. Di bulan Januari 1989, tubuh Furuta sudah berubah. Wajah gadis itu membengkak, luka-luka di tubuhnya bernanah membusuk. Gadis itu pun bau busuk. Pria-pria jahat itu kehilangan minatnya pada Furuta. Bahkan mereka sempat membawa gadis lain untuk diperkosa, namun tak disekap. 4 Januari 1989, tepatnya 44 hari setelah penyekapan. Selama 2 jam Furuta tak berhenti disiksa. Gadis itu dipukulin hingga pendarahan hebat. 4 pria itu kemudian membungkus tangan mereka dengan plastik agar tak terkena nanah atau darah Furuta. Kemudian mereka membakar Furuta hidup-hidup. Saat itu Furuta mencoba memadamkan api di tubuhnya, namun gadis itu pun meninggal. Meskipun sudah menjadi mayat, tubuh gadis itu pun masih saja disiksa. Tubuhnya dimasukkan ke dalam drum. Kemudian mereka mengisinya dengan semen basah. Untuk menghilangkan jejak, pada pukul 8 malam, drum itu pun dibawa ke sebuah daerah bernama Kyoto di Tokyo. Di sana, drum berisi mayat gadis malang itu pun dibuang ke truk semen. Selang beberapa hari, salah satu dari 4 pria itu tertangkap atas kasus pemerkosaan. Saat diinterogasi, akhirnya menyeret pelaku lainnya. Akhirnya, pada tanggal 29 Maret 1989, terungkaplah kejahatan pada Furuta. Barulah tanggal 30 Maret keesokan harinya,
Drum yang berisikan Furuta pun ditemukan. Junko Furuta, si gadis cantik di sekolahnya saat itu pun dimakamkan tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya menghantarkan gadis malang itu dengan kesedihan yang mendalam. Sampai di sini cerita dan kisah dari saya. Sampai berjumpa di cerita dan kisah lainnya.